Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, guru pendidikan agama Islam di SMK Islam Arita Jeneponto. Saya adalah mahasiswi PPG di LPTK YIN Palangkaraya angkatan ketiga tahun 2022. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan menampilkan video uji kinerja di kelas 12 dengan materi beriman kepada qada dan qadar. Berikut video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah sehingga kita berada pada masa terpelajar dan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa dulu. Silakan siapa yang bisa memimpin doanya. Saya Bu, silakan. Nurul Aprilia. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. ilman warzuqni fahman. Oke, terima kasih Nurul Aprilia. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Siapa yang tidak hadir hari ini? Wahyu. Wahyu Pranoto, kenapa? Tidak ada yang Iya. Yang lain hadir ya? Ya Bu. Sebelum kita memulai, saya mau menggali dulu pemahaman kalian. Saya mau bertanya, siapa yang tahu arti dari iman? Saya Bu. Silakan. Iman berarti percaya. Iya. Oke, silakan duduk. Tentang dulu. Ya, jadi iman itu adalah percaya. percaya atau yakin. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, contoh, siapa yang bisa menyebutkan contoh beriman kepada Allah? Silakan. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, bagus. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa memberikan contoh apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya Bu, silakan. Mendirikan sholat 5 waktu, berpuasa, mengeluarkan zakat, naik haji bagi orang yang mampu, tidak mencuri, berbuat baik kepada sesama, dan yang dilarang seperti merubah dari bentuk aslinya seperti sulam alis, cat rambut, operasi plastik, yang laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, coba diperhatikan. Jadi kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun ya yang diberikan oleh Allah, baik dari bentuk tubuh ya, itu semua tidak boleh diubah. Kemudian rezeki, rezeki itu semua datangnya dari Allah. Kita sebagai manusia ya yang mencari
berusaha. Itu, ya. Kemudian materi kita pada hari ini adalah meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Silakan dilihat kompetensi dasar materi kita pada hari ini adalah menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian beriman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua adalah menemukan dalil-dalil tentang qada dan qadar. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis macam-macam takdir. Yang kedua adalah menemukan dalil-dalil tentang qada dan qadar. Menemukan dalil-dalil tentang qada dan qadar. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis macam-macam takdir. Nah, coba diperhatikan gambar yang ada di atas, gambar titik 1, malas bekerja, jadi dia kerjanya hanya mengemis. Kemudian gambar yang kedua adalah perbedaan bangunan kaya dengan miskin. Kemudian gambar 2.3 bekerja keras upaya mengubah takdir. Yang terakhir adalah Mukesh Ambani merupakan muslim terkaya di dunia. Coba kita perhatikan baik-baik gambarnya. Ya, oke. Dari keempat gambar ini kira-kira ada pertanyaan atau ada tanggapan tidak dari kita semua? Silakan. Mau bertanya atau mau memberikan tanggapan? Bertanya, Bu. Oke, silakan bertanya. Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan antara yang kaya dan miskin? Apa yang menyebabkan yang adanya kehidupan, ada yang namanya kaya, ada yang miskin? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Ayo, oke, silakan Nurul Aprilia. Berdiri. Yang menyebabkan seseorang kaya karena rajin dan tekun bekerja serta yakin akan rezeki yang diberikan. Sedangkan penyebab seseorang menjadi miskin adalah karena malas bekerja dan tidak bersyukur. Oke, bagus, tepuk tangan. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Apakah dengan bekerja keras akan membuat takdir seseorang menjadi kaya? Apakah dengan bekerja keras membuat seseorang menjadi kaya? Siapa yang mau menjawab? Silakan, Nurul Ahyami. Tergantung dari niatnya seseorang. Segala sesuatu yang kita peroleh merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan merupakan ketetapan dari Allah. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan. Ya, bagus, tepuk tangan. Ya, coba diperhatikan materinya, pengertian antara qada dan qadar. Silakan bisa bacakan. Silakan. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Iya. Ya, jadi iman kepada qada dan qadar artinya kita percaya dan yakin kepada Allah bahwa apapun yang diberikan itu telah ditetapkan, ya. Itu. Ya, jadi ini ada beberapa dalil tentang qada dan qadar. Yang pertama adalah terdapat dalam Quran surah Al-Qamar, ya, ayat 49. Ini, siapa yang bisa bacakan? Bu, silakan, coba dibacakan. Inna kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Iya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Ya, jadi segala sesuatu Allah telah memberikan kepada manusia, ya, baik
baik rezekinya, jodohnya, mautnya, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tinggal kita sebagai manusia mengatur, mencari rezeki yang halal, ya, untuk mendapatkan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Macam-macam takdir. Ya. Yang pertama ada yang dikatakan dengan takdir mutlak. Ya, takdir yang bisa kita ubah, ya. Contohnya misalnya ikhtiar, ya, cita-cita, ya. Cita-cita kita misalnya Uni ingin menjadi seorang insinyur, ya. Bagaimanakah caranya Uni ini bisa menjadi insinyur? Dengan cara belajar, berusaha dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takdir yang kedua disebut dengan takdir mubram. Nah, takdir mubram ini tidak bisa kita rubah, ya. Ini takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah dan sudah tidak bisa lagi kita rubah. Contohnya warna kulit, ya. Warna kulit, kemudian hidung yang pesek misalnya. Nah, itu sudah tidak bisa lagi dirubah. Kapan dirubah? Berarti kita telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hukumnya haram, ya. Misalnya ada seorang laki-laki yang ingin menjadi perempuan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, itu perbuatan seperti itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Silakan disimak, ya. Takdir. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Jibril tentang iman kepada qadar yang baik maupun yang buruk, hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, ketetapan Allah disebut dengan istilah qadar. Sementara itu terkadang disebutkan dalam ayat dengan menggunakan istilah qadar. Dengan qadar dengan qadar. Dalam Al-Qamus Al-Muhit dinyatakan qadar adalah qada dan hukum. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Baz rahimahullah. Kedua, qada dan qadar maknanya berbeda. Selanjutnya mereka berbeda pendapat mengenai batasannya. Satu, perbedaan antara qadar dan qada, bahwa qada bentuknya ketetapan adanya seluruh makhluk yang Baiklah, saya akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Silahkan mulai dari ujung sana menghitung mulai dari 1, 2, dan 3. Begitupun dengan di sini dimulai lagi dari 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Oke, silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oke, silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. 3 lagi. Soalnya pun sudah ada di sini permasalahannya, silakan dijawab bersama dengan teman kelompoknya masing-masing. Mana kelompok 1? Sini, Bu. Nah, ini kelompok 1. Mana kelompok 2? Ini kelompok 3. Ini kelompok 3. Oke. Silakan dikerjakan bersama dengan teman kelompoknya masing-masing. Ya, Bu.
Ya, kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 3, oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Nurul Aprilia, bertugas sebagai moderator, dan di samping kiri saya ada Aldi Renaldi dan Nur Fadila untuk membawakan materi dan menjawab pertanyaan apabila ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Saya persilahkan Saudari Nur Fadila untuk memaparkan diskusi yang telah kami buat. Kepada beliau diserahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila dari perwakilan kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kelompok 3. Kalian tentu pernah mendengar seseorang yang memiliki anak kelamin laki-laki tetapi berperilaku seperti perempuan. Kemudian orang tersebut menjalani operasi ganti kelamin. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban: takdir yang jadikan umrah. Serasa dengan uraian di atas, pendapat kami Kiai Mahbub menjelaskan pergantian jenis kelamin dalam pandangan para ulama tidak diperbolehkan karena itu mengubah apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, itulah tadi materi diskusi kami dari kelompok 3. Saya akan mengajukan silahkan untuk kelompok 1 dan 2 untuk mengajukan pertanyaan apabila memang ada yang ingin dipertanyakan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ini mengajukan pertanyaan untuk kelompok 3, yaitu paparan contoh takbir muallaq dan takbir mubrah. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 kepada Saudara Aldi Renaldi, disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah takdir muallaq merupakan takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia, seperti cita-cita atau impian seseorang, sedangkan contoh takdir mubram seperti warna kulit yang tidak bisa dirubah, bentuk wajah, bentuk rambut, tinggi badan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya tidak bisa dirubah. Demikian jawaban dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian diskusi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diaplaus dulu untuk kelompok 3. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi dan hasil diskusi kami. Tentukan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang terkait dengan qada dan qadar.
inna kulla syai'in khalaqnahu min qabna. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya takdir yang qamar. Ayat 49. Nasib manusia telah menentukan qada dan qadarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak sebelumnya ia dilahirkan, walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya. Tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasibnya tanpa berusaha, dan baiknya manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak datang dari sendirinya. 3. Mengajukan pertanyaan. Oke, siapa yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan kelompok 1. Pertanyaan untuk kelompok 2. Jelaskan. Pertanyaan untuk kelompok 2. Jelaskan makna yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 29. Sudah. Budi, mau saya bacakan? Ya, Jawaban kami adalah maknanya adalah Allah menjelaskan bahwa setiap apa yang ada pada kehidupan ini telah ditakdirkan dan ditulis di Lauhul Mahfuz sejak dahulu, dan Allah memberikan kepada makhluknya kewajiban yang dengannya Allah ciptakan mereka. Hal ini mencukup semua makhluk dan alam bagi atas maupun bagian bawah. bagaimana kelompok 1? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Presentasi kami saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takdir merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar merupakan usaha seseorang secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya. Dan doa adalah keyakinan seseorang kepada Allah atas apa yang telah diusahakan. Pertanyaan kami untuk kelompok 1 adalah, menurut pendapat Anda, apa hubungan antara takdir, ikhtiar, dan doa? Sekian, terima kasih. Hubungannya sangat erat. Takdir merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar merupakan usaha seseorang secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya. Dan doa adalah keyakinan seseorang kepada Allah atas apa yang telah diusahakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, siapa yang bisa menjelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar? Oke, silakan. Pengertian dari iman kepada qada dan qadar adalah iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Oke, aplaus dulu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada berapa macam takdir? Oke, silakan. Ada dua yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Ya, ada dua, takdir mu'allaq dengan takdir mubram. Ya, siapa yang bisa membacakan kesimpulan kita pada hari ini? Kesimpulannya, oke, silakan. Selfie-nya. Kesimpulan kita pada hari ini yakni iman kepada
kepada qadar dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Ada dua macam takdir. Takdir muallaf adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Dua, takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Iya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, qada dan qadar itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita sebagai manusia pandai-pandai untuk mengatur. Kemudian ada dua takdir, ada takdir yang bisa dirubah yang biasa disebut dengan takdir mu'allaq ya, kemudian takdir yang tidak bisa dirubah ya, itu disebut dengan takdir mubram. Apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita ya dalam kehidupan kita itu harus disyukuri ya. Jadi kita sebagai manusia harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa dipahami? Bisa. Untuk hari ini pelajaran kita saya akhiri dulu. Untuk selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang contoh-contoh qada dan qadar. Lebih dalam kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.